Nabi menyampaikan kalian itu harus sampai tahu
sesuatu yang nyata, yang batin, kepada kami, untuk Bani Israel begitu. Sampai akhirnya Allah Rasul Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan Nabi yang membawa Rasul, tetap mereka tidak percaya. Jadi kalau ada orang yang ngaku dia beriman, tapi diperintah Allah bantah saja, itu takutnya dia berhubungan daripada Bani Israel. Atau kalau enggak dia belajarnya sama orang-orang Bani Israel. Nah, Nabi perintahkan sami'na ata'na, orang Kristen harus begitu. Kenapa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang akhir itu merupakan bonus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Di kalangan umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ketika berbuat salah, itu langsung dianggap sama Allah saat itu juga. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW yang Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah tetap akan mengampuni kita. Jadi ayat terakhir surat Al-Baqarah itu merupakan bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ ada kata dari Allah nafsan ila usaha makasabat ma'adala makasabat yang tadinya Allah lillahi wa samawati wa itu nanti Allah sudah berjalan untuk ilah. Terus kemudian dia mengatakan ada ayatnya lalu nafsan ila usaha makasabat ma'adala makasabat. Allah itu akan membuatkan sesuatu kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apa yang diberikan kepada kita itu sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang beriman dia akan bersami'na wa ata'na. Siap saya dengarkan dan saya akan pakai. Kalau sami'na wa asaina itu adalah karakter daripada Bani Israel, orang Yahudi, ya, keturunan Yahudi itu modelnya begitu. Makanya kita jangan sampai yang Allah sudah kasih keringanan kepada kita. Kita dikasih ayat terakhir bagaimana dengan umatnya Nabi Nuh yang masuk ke dalam umatnya Nabi Lot. Tapi Allah masih Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika kamu kerjakan apa yang menjadi perintahnya Allah semampumu, kata Allah. Nabi menjelaskan Ghufranaka, Allah itu bakal memberikan ampunan kepada kalian. Allah bakal memberikan ampunan kepada kalian. Yang penting itu kerjakan taat sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sesuai dengan kemampuan kita. Berbanyak bersyukur dan karena kita kuasanya hasil pelajaran kita yang luar biasa. Kita terus seharian ini yang membuktikan bahwa rahmatnya Allah terhadap umatnya Nabi itu luar biasa. Kita lapar terus seharian, nahan payah seharian, ya kan? Nahan payah, lapar, haus, payah, lemes seharian, hanya dapat kucuran rahmatnya Allah. Ibaratnya tak satu gelas sama gorengan dan lontong satu itu sudah girangnya luar biasa, sehingga kepayahan yang seharian kita rasakan itu kita lupakan. Itu bukti bahwa Allah itu menurunkan rahmat itu yang sangat luar biasa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kuasa kita hari ini dan mudah-mudahan kita terus bisa menjalankan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن jemaah masyarakat muslimin rahimakumullah sekalian, kita mudah-mudahan mengingat apa yang dituliskan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sekitar kesulitan. Mudah-mudahan dari satu sumber ini kita bisa menambah ilmu kita dan menambah keterangan kita dengan dari Rasul kita dapatkan. Salam dan salam semoga tetap bersama dengan kita yang bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi Muhammad Sallallahu Tadi dijelaskan bahwa kesannya Nabi Muhammad ada menyampaikan salah satu pendapat daripada Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali menyampaikan bahwa Imam Ghazali rahimahullah ayat di dalam kitabnya yang Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwasanya ketika turun ayat adalah yang sama waktu fil wa itu tentu nabi anfusikum atau bumi yang hasil betul billah. Jadi ayat ini merupakan ayat yang menyatakan bahwa Allah itu penguasa pemilik langit dan bumi. Dan sejatinya bahwasanya orang yang hidup di langit dan di dunia Allah itu menjadi wajib untuk taat dan tidak boleh melawan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan turun ayat itu beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah Allah itu memaksa-maksa kita? Apakah Allah itu memaksa-maksa kita untuk beribadah? Maka jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, baca Allah ya Rasulullah dengan apa? Terus kemudian Allah Alaihi Wasallam mengatur anakku yang mengkaulat Bani Israel dari sahabatku. Apakah kamu itu seperti Bani Israel? Jadi Bani Israel itu kalau diperintahkan banyak pertanyaan. Jadi mereka itu alasannya sampingna wa asyina. Dicegarin tapi harus kalau misalnya tidak terpakai gitu. Dia tidak dikasih itu Bani Israel. Jadi kalau ada tempatnya Nabi di takutnya begitu sampingna wa asyina, itu takutnya masih ada dalam Bani Israel. Tadi Nabi menyampaikan kalian itu harus sampai tahu apa, kalian itu harus ikuti, harus dengerin, harus ikuti ya. Kalau kamu bantah, jadi Bani Israel itu bukan bantah. Contoh dalam ayat laga yang kamu ada di tadi musyrikin, terus dan seterusnya itu jelas. Udah minta sama Allah, aku akan percaya kepada Nabi Allah sampai itu turunkan sesuatu yang nyata, yang bagi kepada kami. Itu Bani Israel begitu. Sampai akhirnya Allah Rasul Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan Nabi yang membawa Rasul itu mereka tidak percaya. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia beriman tapi diperintah Allah bantah saja, takutnya dia keturunan daripada Bani Israel. Atau kalau enggak dia belajarnya sama orang-orang Bani Israel. Nah, Nabi perintahkan sami'na ata'na, terus begitu. Kenapa? Ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Jadi ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang hadir itu merupakan bonus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Di kalangan umat sebelum Nabi Muhammad itu ketika berbuat salah, itu langsung dianggap sama Allah saat itu juga. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW yang berkufran dan Allah tetap akan mengampuni kita. Jadi ayat terakhir surat Al-Baqarah itu merupakan bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya
ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعملت كسبت يحتاجنا الله يعلم السماوات والأرض وما يخلق ما في أنفسكم وما kita terus kemudian dia menggunakan ada ayatnya lalu menggunakan selalu sahabat sebab ayat tersebut Allah itu akan membuatkan sesuatu kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apa yang diberikan kepada kita itu sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang beriman dia akan terus sampai dengan dua kelompok. Siang saya dengarkan dan saya akan pakai. Kalau sampai bahwa aslinya itu adalah karakter dari medis dari sebuah orang yang putih, keturunan yang itu modelnya begitu. Makanya kita jangan sampai yang Allah sudah kasih keringanan kepada kita. Kita dikasih aja terakhir bagaimana dengan umatnya Nabi Nuh yang masuk ke dalam umatnya Nabi Nuh. Tapi Allah masih ketika kamu kerjakan apa yang menjadi kehendaknya Allah semampumu, kata Nabi menjelaskan, Gufronaka, Allah itu bakal memberikan ampunan kepada kalian. Allah bakal memberikan ampunan kepada kalian. Yang penting itu adalah kerjakan taat sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Berbanyak bersyukur dalam pada kita kuasanya kepada kita yang luar biasa. Kita terus seharian dia membuktikan bahwa rahmatnya Allah terhadap umatnya Nabi itu luar biasa. Kita mau terus seharian, nahan payah seharian, ya kan? Nahan payah harus payah lemes seharian, hanya dapat kunculan rahmatnya Allah ibaratnya. Tak satu gelas sama gorengan dan potong satu itu sudah geraknya luar biasa, sehingga kepanjangan yang sehari kita rasakan itu kita lupakan. Itu bukti bahwa Allah itu menurunkan rahmat itu jangan sangat luar biasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka puasa kita hari ini dan mudah-mudahan kita terus bisa menjalankan satu keadaan kita terus Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.